Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul cara berbakti kepada orang tua. Kita semua mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu perintah Allah yang paling agung, yang paling ditekankan setelah perintah untuk beribadah kepadanya. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam surat ini Allah menekankan bahwa betapa pentingnya kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua, terutama anak laki-laki. Meskipun anak laki-laki pada akhirnya nanti sudah menikah, akan tetapi jangan mengurangi sedikit pun baktinya kepada orang tua. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Orang tua merupakan aset yang berharga yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, sehingga kita wajib untuk mematuhi, menaati segala apa yang diperintahkan oleh orang tua selama perintah itu membawa kita menuju kebaikan. Orang tua, terutama ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, secara otomatis tanpa perintah apapun, seharusnya kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada ibu kita, wajib membantu ibu kita baik dalam finansial maupun dalam hal perbuatan atau tingkah laku. Namun seringkali kita lupa akan jasa daripada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, yang telah memberikan seluruh tenaganya untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, sehingga terkadang anak itu malah seakan-akan tidak peduli. Bahkan saya pernah membaca sebuah berita, ada anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Astagfirullahaladzim. Dan hal ini jelas sangat tidak boleh dilakukan bagi kita sebagai anak daripada kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua masih hidup, kita wajib membantu mereka. Apabila ada salah satu atau mungkin keduanya dari orang tua kita yang telah tidak ada atau telah tiada, maka kita wajib untuk berziarah kepada orang tua kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mendoakan orang tua juga menjadi hal yang wajib dilakukan oleh anak, karena tanpa adanya orang tua, kita tidak bisa melangkah sejauh ini, kita tidak bisa sukses seperti sekarang ini. Ada berbagai cara agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, mendengarkan cerita mereka. Orang tua seringkali bercerita tentang hal-hal
zaman atau tempo dulu ketika beliau masih muda. Pengalaman hidup yang berharga juga seringkali diberikan kepada kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, agar mereka bisa mencontoh dari apa yang telah mereka lalui, apa yang telah mereka perbuat. Selama yang dicontohkan itu baik, maka kita sebagai anak harus menirunya sebisa mungkin, bahkan kalau bisa melebihi prestasi dari orang tua kita sendiri. Dan yang poin kedua yaitu membantu pekerjaan orang tua. Meringankan pekerjaan orang tua ini sangat-sangat wajib dilakukan. Semakin bertambah hari umur orang tua kita, semakin menua. Otomatis tenaga yang diperuntukkan untuk bekerja juga akan semakin melemah seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu kita sebagai anak jangan sampai terlambat untuk berbakti, untuk membantu kedua orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan ini datangnya di akhir dan bukan di awal. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengantarkan mereka. Mengantarkan mereka ini dalam konteks beribadah. Apabila ada orang tua kita yang sudah tidak sanggup berjalan, atau mungkin ketika posisi orang tua sudah sangat sepuh, ketika mungkin berjalan saja sudah tertatih-tatih, maka kita wajib untuk mengantarnya. Sebagai anak yang baik, kita juga harus bisa menuntun kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua meskipun sudah sepuh, atau mungkin orang tua sudah sakit-sakitan. Kita tetap harus menyayangi mereka. Kita harus sabar dalam menghadapi tingkah laku mereka. Terkadang ada juga orang tua semakin sepuh, tingkah lakunya juga kembali seperti anak kecil. Nah, hal ini juga wajib kita sabari, kita renungkan, dan kita juga harus bisa membantu orang tua kita menyelesaikan konflik yang ada dalam batin mereka. Oleh karena itu, di poin yang keempat adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Apabila ada salah satu atau mungkin kedua orang tua kita telah tiada, maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar orang tua kita senantiasa diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau yang sudah tidak ada, maka kita harus berdoa agar orang tua kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan kita dan itulah bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah tiada. Apabila orang tua masih hidup, maka kita wajib menjenguknya meskipun kita posisi sudah bekerja, setidaknya memberikan kabar hari ini, besok, dan lusa. Akhirnya semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berbakti, untuk membantu kedua orang tua kita, untuk menyayangi kedua orang tua kita. Dan semoga apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita diberikan keberkahan, diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menempatkan diri kita di surganya Allah bersama kedua orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.